After merupakan sebuah sequel pertama film romansa yang menceritakan tentang kehidupan seorang gadis polos nan lugu bernama Tessa. Namun, kehidupannya berubah drastis setelah memasuki perguruan tinggi dan bertemu seorang pria bernama Hardin Scott. Film yang dirilis di tahun 2019 ini sendiri diadaptasi dari sebuah novel fiksi dewasa di platform Wattpad. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari simak rangkuman alur cerita dari film After berikut ini. Film bermula menampilkan seorang gadis polos bernama Tessa Young yang diperankan Josephine Langford yang baru saja lulus SMA. Kemudian, ia pun melanjutkan pendidikannya ke sebuah universitas di luar kota. Di saat itu, terlihat ibu Tessa yang membantu putrinya untuk menyiapkan segala keperluan Tessa. Setelah itu, Tessa diantar oleh ibunya dan pacarnya yang bernama Noah ke universitas tersebut. Saat memasuki ruangan asrama, ibu Tessa yang bernama Carol ini kaget melihat ruangan asrama yang diisi oleh seorang gadis yang bernama Tristan. Ia juga mencium aroma ganja dan meminta putrinya untuk pindah ke kamar lain. Akan tetapi, Tessa menolak permintaan ibunya. Di saat itu, Tessa meminta ibunya untuk mempercayai dirinya. Tidak berselang lama nih, Noah dan Carol meninggalkan Tessa. Di hari pertamanya di kampus tersebut tidak membuat Tessa canggung. Ia malah langsung akrab dengan Tristan, dan Tristan juga terlihat baik padanya. Sebagai mahasiswa yang baru saja berpisah dari orang-orang tercinta, di malam itu Tessa pun mendapatkan pesan singkat dari kedua orang yang paling disayanginya. Keesokan paginya, Tessa memulai hari pertamanya di universitas. Tessa pergi ke kampus lebih pagi, sehingga ketika dia berada di sana, pintu kelas belum dibuka. Di saat itu, Tessa bertemu dengan seorang pria bernama Landon yang akan menjadi teman sekelasnya. Sejak saat itu, Tessa dan Landon pun menjadi teman baik. Setelah kelas selesai, Tessa kembali ke asramanya. Kemudian ia mandi dan membersihkan tubuhnya. Namun ketika dia kembali dari kamar mandi, Tessa kaget melihat seorang pria yang berada di dalam kamar tersebut. Tessa meminta pria itu segera pergi, akan tetapi pria yang bernama Hardin tersebut menolak. Si Hardin ini adalah salah satu teman baik Tristan di kampus tersebut. Tahu kalau Tristan yang membawanya ke kamar, Tessa pun meminta Tristan untuk mengusir temannya itu. Keesokan paginya, Tessa kembali belajar seperti biasanya. Namun kali ini, setelah mata pelajaran selesai, ia memutuskan untuk belajar di kantin kampus. Di saat yang sama, Hardin dan teman-temannya juga terlihat di sana. Melihat kedatangan Hardin, Tessa pun melihatnya dengan tatapan aneh. Begitu juga dengan Hardin yang melihat Tessa berada di kantin itu. Beralih dari adegan tersebut, setelah itu Tessa pun kembali ke dalam kelas. Namun tidak berselang lama, Tristan menyusulnya dan memberikan kabar baik untuknya. Malam ini, Tristan berencana membawa gadis polos itu ke sebuah pesta. Pada malam harinya, Tristan dan Tessa bersiap-siap pergi ke pesta tersebut. Terlihat kalau pakaian yang Tessa gunakan jauh lebih sopan dibandingkan teman satu kamarnya itu. Tidak lama kemudian, Tessa dan Tristan sudah berada di pesta. Di sana, Tristan mengenalkan Tessa kepada beberapa temannya, salah satunya adalah Hardin. Setelah perkenalan selesai, mereka memainkan sebuah permainan Truth or Dare. Awalnya Tessa mengira permainan tersebut adalah permainan anak kecil, namun hal ini jauh dari dugaan. Di saat itu, Molly bertanya kepada Tessa mengenai keperawanannya, bahkan menantang Tessa untuk berciuman dengan Hardin. Melihat mereka yang melampaui batas, Tessa pun meninggalkan teman-teman barunya tersebut. Di saat Tessa keluar, ia mendapatkan telepon dari Noah. Di sini Tessa menolak panggilan video karena takut Noah akan mengetahuinya. Keesokan paginya, Tessa kembali ke kampus dan mengikuti kelas seperti biasanya. Di hari itu, Hardin pun masuk kelas yang sama dengan Tessa. Kali ini mereka masuk ke kelas sastra yang diisi oleh Profesor Soto. Pada saat itu, Profesor Soto bertanya mengenai isi cerita sebuah buku yang berjudul Pride and Prejudice. Mendengar hal tersebut, Tessa dan Hardin mempunyai sudut pandang yang berbeda, sehingga menimbulkan perdebatan di kelas tersebut. Bahkan setelah kelas selesai, Hardin masih mengikutinya, dan hal ini membuat Tessa pun tertarik kepadanya. Tidak berselang lama, Landon pun datang menemui temannya tersebut. Di saat itu, Tessa baru mengetahui kalau Landon dan Hardin bersaudara. Ayahnya menikah dengan ibu Landon. Bahkan, ayahnya adalah rektor universitas tersebut. Setelah itu, Tessa kembali ke asrama, hingga malam pun tiba.
Di malam itu, Tessa tidak bisa tidur dan ia dikagetkan dengan fakta kalau Tristan adalah seorang lesbian dan bercumbu dengan seorang perempuan. Fakta ini pun akhirnya membuat Tessa sedikit ketakutan. Keesokan harinya, Hardin pun kembali menemui Tessa dan mengatakan dia ingin menjadi teman wanita tersebut. Kemudian, Hardin pun mengatakan kalau ia ingin membawa Tessa ke sebuah tempat. Tessa yang sedari awal sudah menyukai Hardin pastinya tidak bisa menolaknya. Tessa dan Hardin pun melakukan perjalanan ke sebuah danau yang berada di dalam hutan. Sesampainya di sana, Hardin terjun ke dalam danau dan mengajak Tessa masuk ke dalam air. Tanpa berlama-lama, Tessa pun masuk ke dalam air dan dapat dilihat saat itu, Tessa mulai menunjukkan rasa sukanya pada pria itu. Sejak dekat dengan Hardin, membuat Tessa semakin berubah. Secara perlahan, ia mengubah penampilannya. Bahkan ia juga sering melihat Hardin yang datang ke dalam mimpinya. Besok harinya, Tessa pergi ke kampus dan di saat itu tanpa diduga, Noah datang mengunjunginya dengan membawa bunga. Melihat kedatangan Noah, Tessa pun membawa pacarnya itu untuk bertemu dengan teman-temannya. Di malam itu, mereka memainkan sebuah permainan memindahkan kartu dengan menggunakan bibir. Namun, ketika giliran Tessa, kartu tersebut malah terjatuh. Jess mencoba menggoda Tessa dan tentu saja Noah mencegah apa yang dia lakukan. Ternyata sikap Jess ini membuat Hardin cemburu dan tidak menyukainya. Dengan segera, Hardin memukul wajah tersebut dan membuat keributan. Setelah itu, Tessa dan Noah kembali ke asrama. Karena tidak dapat tertidur, Tessa pun memutuskan untuk kembali mengunjungi Hardin. Ketika berada di sana, Tessa melihat kekacauan yang disebabkan oleh Hardin. Tessa pun mencoba berbicara dengan pria itu. Namun Hardin malah tidak menanggapinya dan ia bahkan memecahkan sebuah botol minuman dan membuat Tessa terluka. Hal tersebut membuat Hardin panik dan membawa Tessa ke dalam kamarnya. Pada saat itu, Hardin dan Tessa yang semakin menyukai satu sama lain pun tidur bersama. Padahal di asrama, si Tessa malah meninggalkan pacarnya sendirian. Keesokan paginya, Tessa pun bangun dan melihat 7 panggilan tidak terjawab dari Noah. Ia segera berlari dan menemui pacarnya tersebut. Ketika melihat Tessa, Noah pun terus bertanya dari mana Tessa sepanjang malam. Hingga akhirnya, dia melihat Hardin dan mengetahui bahwa keduanya bersama di malam tersebut. Tanpa berpikir panjang, Noah pun akhirnya pergi meninggalkan gadis itu. Setelah kejadian itu, Noah tidak pernah lagi menelpon atau memberi pesan kepada Tessa. Bahkan dia juga tidak menjawab satu pesan pun yang dikirim Tessa. Setelah putus dengan Noah, tidak membuat Tessa bersedih sama sekali. Malam harinya, Tessa kembali menemui Hardin dan menceritakan kisah hidupnya. Di saat itu, dia bilang menyesali apa yang telah dia lakukan kepada Noah. Dia menganggap Noah adalah sahabatnya. Namun dalam waktu yang bersamaan, Tessa juga mengungkapkan kalau ia menganggap Hardin lebih dari teman. Sejak saat itu, Hardin dan Tessa pun semakin akrab. Bahkan mereka melakukan hal-hal gila bersama, seperti bersembunyi di perpustakaan agar bisa membaca buku sampai malam. Ketika malam tiba, satpam memergoki mereka berdua dan mengejar keduanya. Untungnya, Tessa dan Hardin lolos dari kejaran satpam tersebut. Setelah keluar dari perpustakaan, Hardin dan Tessa pergi ke bioskop. Setelah dari bioskop, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, Hardin dan Tessa kembali ke kamar Tessa. Di saat itu, Tessa dan Hardin sedang asik bercumbu satu sama lain. Tanpa diduga, ibu Tessa datang dan memergoki mereka berdua. Di saat itu, ibu Tessa sangat kecewa karena putrinya bukan belajar, malah menghabiskan waktu bersama seorang pria. Ibu Tessa pun meminta agar Tessa meninggalkan pria tersebut. Akan tetapi, sejak saat itu, Tessa mulai berani melawan ibunya. Ia menolak dan meminta ibunya tidak mengurusi hidupnya lagi. Mendengar hal tersebut, ibu Tessa pun mengancam dia tidak mengirimi Tessa uang lagi. Bahkan mengingatkan Tessa cepat atau lambat, pria itu akan mematahkan hatinya. Kemudian ibunya pergi meninggalkannya begitu saja. Melihat kepergian sang ibu, Tessa yang sudah dibutakan Hardin membiarkan ibunya pergi begitu saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bukan hanya ibunya saja, akan tetapi London juga mengingatkan agar dia berhati-hati dengan Hardin. Beralih ke adegan selanjutnya, saat pulang kuliah, Hardin pun menjemputnya dan membawanya ke sebuah ruangan. Ternyata, setelah mendengar ibunya tidak mengirim uang kepada Tessa, Hardin mengajaknya tinggal bersama di sebuah ruangan hingga akhir tahun. Jadi, Tessa tidak perlu khawatir karena ia merasa tanpa ibunya pun ia bisa hidup. Di ruangan itu, Hardin dan Tessa terlihat sangat bahagia.
Mereka menghabiskan waktu sepanjang hari bersama dan melakukan apa yang dilakukan pasangan kekasih pada umumnya. Waktu kian berlalu. Pada suatu hari, ayah Hardin dan ibu Landon memutuskan untuk menggelar resepsi pernikahan mereka. Mereka pun mengundang Tessa ke pesta pernikahan tersebut. Namun di saat itu, Hardin terlihat tidak bahagia karena sebenarnya dia tidak menyukai ayahnya. Dalam adegan yang sama, sang ayah mencoba untuk mendekatinya. Akan tetapi Hardin masih menunjukkan rasa tidak sukanya kepada sang ayah. Hardin masih kesal karena ayahnya terlalu cepat untuk memutuskan menikah dengan orang lain setelah kepergian sang ibu. Melihat hal tersebut, Tessa pun mencoba menenangkan Hardin dan mengajaknya berdansa. Setelah beberapa lama kemudian, suatu hari tanpa diduga Tessa mengetahui fakta yang sangat menyakiti hatinya. Selesai belajar, Tessa kembali ke kamarnya dan mengulang kembali mata pelajarannya. Saat itu, dia melihat pesan masuk di telepon Hardin. Pesan tersebut berasal dari Molly yang menanyakan apakah Tessa sudah mengetahuinya. Di saat itu, Tessa mulai mencurigai Hardin. Tidak lama kemudian, Hardin pun datang dan Tessa menanyakan apa maksud perkataan Molly tersebut. Namun, Hardin tidak mau menjawab, sehingga di malam itu terjadi keributan antara Tessa dan Hardin yang membuat Hardin meninggalkannya sepanjang malam. Karena tidak kunjung kembali, akhirnya Tessa mencoba menghubunginya. Akan tetapi, Hardin tidak membalas pesan tersebut. Di malam itu, Jess pun akhirnya mengirimkan pesan kepada Tessa dan mengatakan di mana Hardin berada. Dengan segera, Tessa pun segera menuju lokasi yang telah diberikan oleh Jess. Sesampainya di sana, Tessa segera keluar dari mobil dan masuk ke tempat tersebut. Ternyata di malam itu Hardin sedang asik dengan teman-temannya. Molly yang saat itu terlihat tidak menyukai Tessa pun membuat suasana menjadi panas. Dia mengatakan hal yang dilakukan oleh Hardin selama ini sudah terlalu jauh. Hal ini pun membuat pertanyaan baru bagi Tessa. Hardin meminta Molly untuk berhenti, akan tetapi Molly tetap melanjutkan pembicaraannya. Molly mengingatkan Tessa mengenai permainan Third Order beberapa hari yang lalu. Kemudian dia menunjukkan sebuah video yang menjelaskan kalau Hardin akan membuatnya jatuh cinta, kemudian meninggalkannya. Mendengar hal tersebut, Tessa merasa malam itu adalah malam yang paling buruk dan dia tidak menyangka hal tersebut akan terjadi. Dan semua orang yang berada di sana mengetahuinya termasuk Tristan, sahabatnya sendiri. Di saat itu, Tessa tidak dapat menahan air matanya. Hardin yang saat itu mencoba meyakinkan Tessa kalau saat ini keadaannya berubah, gagal. Akhirnya Tessa pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Hardin mencoba mencegahnya, akan tetapi dia gagal dan Tessa tidak bisa menerima penjelasan apapun dari pria tersebut. Dalam keadaan bersedih, malam itu Tessa pun pulang ke rumah ibunya dengan menggunakan bus. Di saat itu, Tessa mengatakan kalau ia menyesali apa yang telah dia lakukan dan tidak pernah mendengarkan perkataan ibunya. Bukan hanya itu saja, Tessa juga kembali menemui Noah dan meminta maaf serta berbaikan dengan mantan pacarnya itu. Setelah dia merasa lebih baik, Tessa memutuskan untuk kembali melanjutkan pendidikannya, belajar dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh ibunya. Sementara itu, Hardin yang terjebak dengan permainannya sendiri tidak bisa move on dari Tessa. Setelah beberapa lama kemudian, suatu hari ketika kelas sudah selesai, Prof. Soto memberikan sesuatu kepada Tessa. Ternyata itu adalah Michael Hardin. Sang dosen merasa apa yang dikerjakan oleh Hardin lebih pantas diberikan kepada Tessa dibandingkan pada dirinya. Tidak lama kemudian, gadis itu pergi meninggalkan ruangan tersebut dan pergi bersama Landon. Ketika berada di lapangan, Tessa mencoba membuka lembaran kertas makalah yang berisi foto Tessa dan foto sebuah tempat yang mereka kunjungi pertama kali. Bukan hanya itu saja, akan tetapi makalah itu juga berisi tulisan permintaan maaf Hardin kepada Tessa karena telah mempermainkannya selama ini. Setelah membaca surat itu, Tessa pun pergi ke tempat pertama kali Hardin membawanya. Tidak berselang lama, Hardin pun datang menyusul Tessa. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film After 2019. Film yang menceritakan tentang perubahan hidup Tessa yang dulunya polos, tapi berubah menjadi sedikit liar, serta memasuki universitas dan bertemu Hardin. Tessa meninggalkan semuanya dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan ibunya demi Hardin. Sementara Hardin yang pada awalnya hanya ingin membuat Tessa jatuh cinta, kemudian meninggalkannya. Akan tetapi rencana tersebut gagal dan malah jatuh cinta beneran ke Tessa. Hubungan mereka berakhir begitu saja setelah Tessa mengetahui rencana awal Hardin. Dan akhirnya Tessa ataupun Hardin saling menyakiti satu sama lain. Ya, walaupun film ini sedikit vulgar ya, akan tetapi ada nilai positif yang bisa kita dapatkan.
Misalnya, mendengarkan nasihat orang tua, memilih lingkungan yang sehat dan jangan mudah percaya kepada siapapun, khususnya bagi kamu yang hidup jauh dari kedua orang tua. By the way, terima kasih sudah menyaksikan rangkuman film ini sampai selesai. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya.